Wah, bisa semakin memanas. Begini pernyataan pelatih Malaysia U23 jelang semifinal Piala AFF U23. Sebut, Indonesia bakal kalah lawan Thailand karena pelatihnya bukan Shin Tae-yong. Benarkah kabar tersebut? Simak ulasannya di sini. Yes, ini baru kabar gembira. Jai Itzes bakalan resmi gabung ke klub top Italia. Wah, tim apa ya memangnya? Yuk simak video ini sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe supaya dapatkan berita terbaru dari kami. Dilansir dari web Fiksi Garuda, dikabarkan bahwa kekecewaan pelatih Timnas Malaysia U23, Nafuzi Zain, belum mereda usai insiden memalukan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, saat laga Indonesia versus Malaysia di Piala AFF U23 2025. Tak hanya mengecam keras tindakan supporter yang membalik dan mencoret bendera Malaysia, Nafuzi kini melontarkan sindiran pedas terhadap peluang Timnas Indonesia U23 di semifinal. Menurut Nafuzi, skuad Garuda Muda saat ini tak lagi punya kekuatan yang sama seperti saat masih dipimpin oleh Shin Tae-yong. Ia menyebut pergantian pelatih baru Timnas U23 Indonesia sebagai Gerald Vandenberg sebagai titik lemah yang akan dimanfaatkan oleh Thailand di babak semifinal. Terus terang, saya tidak yakin Indonesia bisa melaju ke final. Mereka sudah bukan tim yang sama sejak Shin Tae-yong dipecat awal tahun ini. Gaya main mereka sekarang terlihat bingung, tidak tajam, dan tidak berkarakter, kata Nafuzi dalam sesi wawancara dengan media lokal Malaysia. Gerald Vandenberg memang punya nama besar sebagai pemain, tapi dia belum membuktikan apa-apa sebagai pelatih di level Asia Tenggara. Saya rasa Thailand akan menunjukkan perbedaan kelas dengan sangat jelas di semifinal nanti. Pernyataan itu dilontarkan Nafuzi di tengah kemarahan yang masih membara soal insiden bendera Malaysia yang dicoret dan dibalik oleh oknum supporter Indonesia. Pelatih 45 tahun itu menilai aksi tersebut bukan hanya tidak sportif, tetapi juga bentuk penghinaan terhadap simbol kedaulatan negaranya. Saya kecewa dan marah. Tidak ada negara yang pantas dipermalukan seperti itu. Kami datang dengan semangat bertanding, bukan untuk dihina. Jika PSSI dan panitia tidak bisa menjaga simbol negara lain, maka layak dipertanyakan kapasitas mereka sebagai tuan rumah ajang internasional, tegasnya. Nafuzi juga meminta FAM, Federasi Sepak Bola Malaysia, untuk tidak tinggal diam dan segera melayangkan protes resmi kepada PSSI. Ini bukan sekadar bendera terbalik, ini simbol negara. Mencoret dan membaliknya adalah bentuk penghinaan yang tidak bisa ditoleransi. Saya harap FAM bertindak cepat dan tegas, ujarnya. Timnas Indonesia U23 sendiri lolos ke semifinal Piala AFF U23 2025 sebagai juara grup A setelah bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Namun, menurut Nafuzi, hasil tersebut tidak mencerminkan dominasi Indonesia, melainkan justru kelemahan yang bisa diekspos oleh tim sekuat Thailand. Kalau kami yang tidak lolos, bukan berarti Indonesia kuat. Mereka hanya beruntung. Tapi keberuntungan tidak akan menolong mereka di semifinal nanti, tutupnya. Di sisi lain, sebelumnya dikabarkan bahwa pengamat olahraga Malaysia, Datuk Dr. Pekan Ramli, angkat bicara soal insiden kontroversial yang terjadi saat laga Timnas Indonesia U23 melawan Malaysia U23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin 21 Juli 2025 malam. Insiden tersebut melibatkan aksi salah satu supporter Indonesia yang membalik dan mencoret bendera Malaysia, tindakan yang langsung memicu perhatian publik khususnya di negeri jiran. Pekan Ramli menegaskan bahwa Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, harus bersikap tegas menanggapi kejadian ini demi menjaga hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia.
Tingkah laku supporter, ada yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak bisa kita kendalikan. Dalam kejadian ini, memang kita tidak bisa mengendalikannya karena terjadi di stadion di Indonesia. Jadi, pengawasan seharusnya dilakukan oleh pihak Indonesia. Ujar Pekan Ramli seperti dikutip dari media Malaysia Majority. Namun, ia juga menekankan pentingnya bersikap adil dan tidak buru-buru menyalahkan pihak lawan sepenuhnya. Kita juga tidak bisa menyalahkan PSSI 100%. Di stadion kita pun pernah terjadi berbagai hal, termasuk bendera Malaysia yang dipasang terbalik. Jadi, kita juga punya kekurangan dalam hal pengawasan, sambungnya. Dalam foto yang diunggah Majority, terlihat jelas seorang supporter Indonesia membalik dan mencoret bendera Malaysia. Menanggapi itu, Pekan Ramli mendorong adanya diplomasi antara FAM dan PSSI agar insiden serupa tidak terulang di masa depan. Menurutnya, rivalitas di lapangan harus tetap dijaga agar tidak meluas menjadi konflik di luar arena. Ketika laga Malaysia versus Indonesia digelar, provokasi seperti ini berpotensi terjadi. Jadi, kita harus bersyukur sejauh ini hanya bendera terbalik, bukan provokasi yang lebih ekstrim, ungkapnya. Ia juga memberi catatan penting jika pertandingan serupa digelar di Malaysia nanti. Jika nanti pertandingan Malaysia versus Indonesia digelar di Malaysia, kita juga harus berhati-hati agar hal seperti ini tidak terulang di tempat kita. Harapnya. Adapun pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dan Malaysia U23 berakhir imbang tanpa gol. Tambahan 1 poin sudah cukup untuk membawa Garuda Muda melaju ke semifinal Piala AFF U23 2025. Pertandingan semifinal antara Indonesia U23 dan Thailand U23 dijadwalkan berlangsung Jumat 25 Juli 2025 pukul 20.00 WIB. Sementara itu, langkah Malaysia terhenti di fase grup setelah mengoleksi hanya 1 poin, mengulang kegagalan serupa di edisi 2019 dan 2022. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Masa depan Jay Ityas di Italia perlahan menemui titik terang. Kapten Timnas Indonesia ini dikabarkan sedang bernegosiasi dengan klub Serie A Italia, Genoa. Kabar ini diperkuat dengan hilangnya nama Jay Ityas di laga uji coba pertama Venezia melawan klub Serie D Dolomiti Bellunesi. Kabar ketertarikan Genoa terhadap Jay Ityas dikonfirmasi oleh pakar transfer Italia Gianluca Di Marzio. Ia menyebut jika Genoa merekrut Jay untuk menggantikan posisi Mattia Bani yang merapat ke Palermo. Venezia sendiri memiliki harga bandrol sendiri untuk Jay Ityas. Kabarnya harga Jay dipatok sebesar 10 juta euro atau sekitar 179 miliar rupiah. Nominal tersebut dianggap wajar untuk seorang Jay Ityas karena ia merupakan salah satu pilar utama di lini belakang Venezia. Jay Ityas sendiri banyak dikabarkan menarik banyak perhatian klub-klub papan tengah Serie A. Selain itu, keinginan Jay untuk tetap bermain di Serie A juga membuatnya membuka semua peluang untuk klub baru. Sebelum kabar ketertarikan Genoa, klub-klub seperti Udinese, Lecce, Bologna hingga Torino dikabarkan tertarik untuk merekrut Jay Ityas. Duel klasik kembali tersaji di panggung Piala AFF U23 2025. Timnas Indonesia U23 akan menantang Thailand U23 dalam laga semifinal yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 25 Juli 2025. Pertandingan ini mempertemukan dua kekuatan tradisional Asia Tenggara yang memiliki sejarah panjang rivalitas, khususnya di kelompok umur. Meski secara historis rekor head-to-head masih memihak Thailand, Indonesia memiliki modal kuat dalam pertemuan terakhir. Dalam 3 laga terakhir di ajang U23, Garuda Muda tampil dominan atas Thailand. Pada semifinal AFF U23 2023 di Bangkok, Indonesia sukses menang 3-1 lewat gol James Kelly, Ferrari, dan bunuh diri pemain Thailand. Namun masih di tahun yang sama, di ajang SEA Games 2023 yang menggunakan skuad U22, Indonesia membungkam Thailand dengan skor telak 5-2 di partai final. Kemenangan yang tidak hanya bersejarah tapi juga syarat emosional.
Kini dengan status tuan rumah dan dukungan ribuan supporter, Indonesia berpeluang memperpanjang tren positif sekaligus memperbaiki rekor keseluruhan pertemuan melawan Thailand. Satu tiket final jadi taruhan, namun gengsi dan sejarah adalah taruhannya yang lebih besar. Warga Palestina hari ini menemukan sesosok jenazah dari bawah reruntuhan di kota Gaza, Gaza Utara, setelah serangan Israel yang menewaskan dan melukai puluhan warga Palestina. Warga Palestina yang sepupunya tewas dalam serangan rudal Israel, Amir Al-Saher, mengungkapkan sepupunya yang berumur 10 tahun ditemukan di bawah reruntuhan. Pasukan pendudukan Israel menjadikan anak-anak sebagai target serangan saat mereka sedang tidur. Otoritas Kesehatan Gaza menyatakan serangan militer Israel di Gaza hari ini menewaskan sedikitnya 20 warga Palestina. Ledakan terus mengguncang Gaza hari ini, sementara kelompok bantuan dan hak asasi manusia menyerukan aksi untuk menghentikan kelaparan massal. Lebih dari 100 kelompok yang sebagian besar merupakan kelompok bantuan dan HAM hari ini menyerukan agar pemerintah mengambil tindakan karena kelaparan meluas di Gaza. Organisasi-organisasi tersebut juga menyerukan agar pemerintah menuntut gencatan senjata segera dan permanen, serta mencabut semua pembatasan aliran bantuan kemanusiaan. Otoritas Kesehatan Gaza menyatakan serangan Israel di jalur Gaza sejak Oktober 2023 telah menewaskan sedikitnya 59.106 warga Palestina dan melukai 142.511 lainnya. Dalam 24 jam terakhir, serangan Israel telah merenggut 77 nyawa warga Palestina dan melukai 376 lainnya. Sementara itu, 5 warga Palestina tewas dan lebih dari 52 lainnya terluka selama 24 jam terakhir saat menerima pasokan bantuan di Gaza. Organisasi Kesehatan Dunia WHO merilis video yang menunjukkan serangan Israel terhadap fasilitas WHO di kota Deir al-Balah, Gaza Tengah, Palestina. Militer Israel menyerang kediaman staf dan gudang utama WHO di Deir al-Balah yang membahayakan operasi mereka di Gaza. Badan PBB tersebut mengatakan kediaman staf WHO diserang 3 kali dengan serangan udara yang menyebabkan kebakaran dan kerusakan parah serta membahayakan staf dan keluarga mereka, termasuk anak-anak. Warga Palestina di Gaza bergegas mencari bantuan saat lembaga-lembaga bantuan internasional memperingatkan akan terjadinya kelaparan massal di wilayah Gaza. Saat warga membawa perbekalan, asap terlihat mengepul di atas gedung-gedung di sekitarnya akibat ledakan. 111 organisasi memperingatkan kelaparan massal sedang menyebar di Gaza, meskipun berton-ton makanan, air bersih, pasokan medis, dan barang-barang lainnya terbengkalai di luar Gaza karena diblokir oleh Israel. Warga Palestina di Deir al-Balah, Gaza Tengah berusaha menyelamatkan barang-barang saat operasi militer Israel berlanjut. Tank-tank Israel memasuki kota Deir al-Balah, Gaza, untuk pertama kalinya pada Senin 21 Juli. Wilayah tersebut dipenuhi warga Palestina yang terlantar selama lebih dari 21 bulan serangan Zionis Israel di Gaza. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan pasukan Rusia telah merebut kawasan pemukiman di wilayah Donetsk, Ukraina Timur selama 24 jam terakhir dan menghancurkan 10 stasiun perang elektronik Ukraina dan 13 depot amunisi. Pasukan Rusia menggunakan berbagai senjata termasuk rudal hipersonik Kinzhal untuk menyerang beberapa fasilitas industri militer Ukraina. Di pihak lain, staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina menyatakan 176 bentrokan terjadi di sepanjang garis depan. Sementara itu, Rusia hari ini memulai latihan angkatan laut besar-besaran di Samudra Pasifik, Arktik, Laut Baltik, dan Laut Kaspia. Latihan melibatkan lebih dari 150 kapal dan 15.000 personel militer. Latihan yang disebut Badai Juli yang berlangsung dari 23 hingga 27 Juli akan menguji kesiapan armada untuk operasi non-standar, penggunaan senjata jarak jauh, dan teknologi canggih lainnya termasuk sistem nirawak. Rusia memiliki angkatan laut terkuat ketiga di dunia setelah China dan Amerika Serikat.
Operasi penyelamatan di tambang emas artisanal Lomera, Kongo Timur berlanjut setelah runtuhnya terowongan. Jumlah pekerja tambang yang terjebak di bawah tanah tidak diketahui. Insiden tersebut terjadi di tengah hujan deras di wilayah Luhihu. Sekelompok pria bersenjata menghadang dan melepaskan tembakan ke arah konvoi bus bulan sabit merah yang sedang mengevakuasi warga sipil Badui dari Sweida, Suriah. Rekaman gambar menunjukkan kerumunan orang mengelilingi bus sambil melepaskan tembakan saat konvoi melewati Ta'ara. Ratusan warga sipil Badui dievakuasi dari kota Sweida yang mayoritas penduduknya penganut Druze pada Senin 21 Juli sebagai bagian dari gencatan senjata yang didukung Amerika Serikat. Ratusan orang dilaporkan tewas dalam konflik di Sweida yang menjadi ujian besar bagi Presiden sementara Ahmad Al-Shara dan memperdalam perpecahan di negara yang terbelah akibat perang selama 14 tahun. Keluarga-keluarga Badui yang dievakuasi dari Sweida, Suriah berlindung di bangunan sekolah di kota Melahia, barat di Provinsi Daraa, Suriah. Pengungsi Badui dari Sweida, Khaled Al-Wadi, menggambarkan situasi yang mereka alami sebagai tindakan pembersihan etnis. Gencatan senjata untuk mengakhiri konflik antara pejuang Badui dan Druze mulai berlaku pada Minggu 20 Juli. Pasukan keamanan dari Kementerian Dalam Negeri dikerahkan di dekat pinggiran Sweida untuk mengamankan situasi. Rekaman gambar di media sosial menunjukkan kantong-kantong jenazah tergeletak di halaman dan di dalam Rumah Sakit Nasional Sweida. Komite Pencari Fakta Suriah mengungkapkan 1.426 orang tewas pada Maret dalam serangan terhadap pasukan keamanan dan pembunuhan massal warga Alawi. Insiden ini merupakan kekerasan terburuk di Suriah sejak jatuhnya Presiden Bashar al-Assad tahun lalu. Tugas Komite Pencari Fakta dipandang sebagai ujian penting bagi kepemimpinan baru Suriah yang sebagian besar terdiri dari mantan pejuang pemberontak anti-Assad. Sementara itu, kendaraan bulan sabit merah Arab Suriah dan PBB menunggu di Ta'ara untuk dapat memasuki Sweida setelah media pemerintah dan para saksi mata menyatakan ratusan warga sipil Badui dievakuasi dari kota tersebut menyusul gencatan senjata pada Minggu 20 Juli. Menteri Dalam Negeri Suriah, Anas Khattab, menyatakan gencatan senjata akan memfasilitasi pembebasan sandera yang ditahan oleh faksi-faksi yang berseteru. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa mengatakan Amerika Serikat dan Jepang telah mencapai kesepakatan dagang mencakup tarif sebesar 15% atas impor Amerika Serikat dari negara tersebut. Dalam unggahan di Truth Social, Trump menyatakan kesepakatan itu mencakup investasi Jepang senilai 550 miliar dolar Amerika di Amerika Serikat. Ia juga menyebut Jepang akan meningkatkan akses pasar bagi produsen mobil, truk, beras, dan sejumlah produk pertanian asal Amerika Serikat di antara produk lainnya. Kesepakatan Amerika Serikat dan Jepang menjadi yang paling signifikan di antara serangkaian kesepakatan dagang yang dicapai Gedung Putih menjelang tenggat 1 Agustus. Tarif untuk mobil Jepang yang menyumbang lebih dari 1/4 ekspor negara itu ke Amerika Serikat juga turun menjadi 15% dari sebelumnya 25%. Namun produsen mobil Amerika Serikat menyatakan ketidakpuasan. Mereka khawatir dengan pemangkasan tarif impor mobil dari Jepang menjadi 15%, tetapi tetap mempertahankan tarif 25% untuk impor dari Kanada dan Meksiko. Presiden Ferdinand Marcos Jr. mengatakan hari ini bahwa kesepakatan dagang negaranya dengan Amerika Serikat merupakan pencapaian signifikan. Kesepakatan tersebut menghasilkan tarif 19% untuk ekspor Filipina ke Amerika. Marcos menjelaskan, meski pengurangan 1% terlihat kecil, hal itu tetaplah pencapaian penting. Tarif baru ini sedikit di bawah ancaman 20%, namun masih di atas tarif 17% yang ditetapkan April lalu ketika Trump mengumumkan tarif timbal balik. Tarif tersebut setara dengan tarif 19% yang diumumkan untuk Indonesia dan sedikit di bawah tarif 20% untuk Vietnam. Sementara itu, harga minyak dunia turun pada Selasa. West Texas Intermediate untuk pengiriman Agustus turun 99 sen, sekitar Rp16.000 atau 1,47% menjadi $66,21 Amerika atau setara Rp1.079.000 per barel di New York Mercantile Exchange.
Brent crude untuk pengiriman September turun 62 sen, sekitar Rp10.100 atau 0,90% menjadi $68,59 Amerika atau sekitar Rp1.117.000 per barel di London Ice Futures Exchange. Krisis imigran di Eropa selama 10 tahun terakhir diwarnai dengan tragedi Aylan Kurdi pada 2015 hingga lonjakan pencari suaka ke Inggris pada tahun 2025 ini. Peristiwa besar seperti tenggelamnya kapal di lepas pantai Libya dan penutupan kamp imigran di Calais, Prancis turut mewarnai periode ini. Perjalanan panjang krisis imigran di Eropa selama 10 tahun terakhir dimulai pada 2015, ketika ribuan pengungsi melarikan diri dari perang dan kemiskinan di Timur Tengah serta Afrika Utara menuju daratan Eropa. Tragedi terjadi pada 2 September 2015 ketika jasad balita Suriah berusia 3 tahun, Aylan Kurdi, ditemukan terdampar di pantai Bodrum, Turki. Perahu yang ia tumpangi bersama keluarganya terbalik dalam perjalanan menuju Pulau Kos, Yunani. Foto tersebut menyebar ke seluruh dunia dan memicu simpati serta kemarahan atas lambannya respon negara-negara maju. Serangkaian peristiwa besar terjadi sepanjang periode krisis imigran. Pada 22 April 2015, kapal imigran tenggelam di lepas pantai Libya dan menewaskan ratusan orang. Pada 2015 dan 2019, berbagai operasi penyelamatan dramatis dilakukan oleh penjaga pantai Italia dan Yunani. Beberapa negara Eropa juga menetapkan kebijakan kontroversial seperti pembangunan pagar perbatasan Hungaria untuk menahan arus pengungsi di rute Balkan. Kondisi kamp imigran Jungle di Calais, Prancis menunjukkan ribuan orang yang hidup berbulan-bulan di gubuk pasir dengan harapan menyeberang ke Inggris. Penertiban kamp tersebut oleh pemerintah Prancis pada 2016 memicu bentrokan antara imigran dan aparat. Manifestasi krisis berlanjut dalam ketegangan di perbatasan Yunani-Makedonia dan aksi unjuk rasa pengungsi di Bosnia yang ingin melanjutkan perjalanan ke Uni Eropa. Di Maroko, seorang anak menyeberangi laut menggunakan botol plastik untuk mencapai Ceuta, kota otonom Spanyol di Afrika Utara. Hampir 1 dekade setelah puncak krisis imigran, pemakaman baru di Lesbos, Yunani diresmikan pada April 2024 untuk mengenang para pencari suaka yang tewas. Lesbos sebelumnya menjadi titik masuk utama pengungsi Suriah ke Eropa pada 2015. Tren migrasi tetap berlanjut hingga kini. Pada Juli 2025, hampir 20.000 pencari suaka tiba di Inggris melalui jalur perahu kecil di Selat Inggris, naik 50% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan tantangan migrasi lintas Eropa masih jauh dari selesai. Setelah sempat punah di Denmark, bangau putih kini kembali dengan jumlah anak mencapai rekor tertinggi dalam beberapa dekade, memunculkan harapan bahwa burung ini akan kembali menjadi pemandangan yang umum di negara Nordik tersebut. 33 ekor anak bangau lahir dari 13 pasang bangau yang bersarang di desa-desa di Denmark pada tahun 2025. Kelompok sukarelawan yang fokus pada upaya pelestarian bangau putih, Stork Denmark, menyebut jumlah itu naik dibandingkan 15 tahun lalu dan menjadi rekor tertinggi sejak tahun 1980-an. Populasi bangau putih yang pernah berkembang pesat dengan sekitar 4.000 pasang bersarang di Denmark sekitar akhir abad ke-19 sempat menurun tajam akibat perluasan lahan pertanian yang menyebabkan kepunahan pada tahun 2008. Kenaikan populasi yang terjadi tahun ini disebabkan perubahan pola migrasi akibat cuaca yang lebih hangat dan upaya konservasi, kendati tetap ada tantangan. Seiring perubahan iklim yang menghangatkan musim dingin di Eropa, burung bangau semakin banyak menghabiskan musim dingin di Spanyol, alih-alih di lokasi lain seperti Afrika Selatan. Jarak migrasi yang lebih pendek menyebabkan naiknya tingkat kelangsungan hidup bangau.
Museum Sejarah Alam Denmark menandai 5 ekor anak burung bangau tambahan tahun ini dengan perangkat GPS untuk melacak jalur migrasi mereka. Bangau yang bermigrasi ke Jerman juga bergerak lebih jauh ke utara Denmark, namun menghadapi tantangan untuk mendapatkan makanan yang cukup bagi anak-anaknya. Kelompok Storks Denmark menghabiskan $4.700 Amerika atau setara 76,5 juta rupiah setiap tahun untuk menyediakan makanan bagi bangau-bangau putih. Dalam cerita rakyat Denmark, bangau putih kerap dikaitkan dengan datangnya musim semi dan keberuntungan. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke teman.